Selamat siang Bapak Ibu ya, dengan trading edit option selling, trading saham option selling di Bursa Amerika dengan Christian di Jakarta, dibantu rekan saya Ariri dari Surabaya dan Samuel dari Bandung. Tema hari ini kita hendak membahas bagaimana analisa gold menggunakan option selling ya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah bahas ya, kami sudah pernah bahas di Instagram kami ya, trading saham option selling ini ya, tapi beberapa banyak pertanyaan yang mungkin agak susah dijelaskan hanya melalui gambar saja ya. Jadi hari ini kami membuat sebuah video ya, mudah-mudahan ini jauh lebih jelas sekali ya. Oke ya, nah sebelumnya perkenalkan kami dari Trading Edit ya, dengan di sini Instagram kami trading saham option selling.com, di sini adalah website kami tradingedit.id ya. Jadi kalau sempat ya boleh bergabung ya, tinggal klik di sini gratis belajar option selling. Nah, tergabung dengan kami di sini ya, belajar option selling. Dan klik di sini gratis loh ya. Jadi saya nggak bayaran untuk gabung di kelas kami. Oke. Nah, gold hari ini ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Bagaimana sih trading gold itu menggunakan option selling. Nah, terlihat di layar kaca Bapak Ibu ya, ini kami menggunakan broker namanya T-Osim ya. Di sini ada asli ya, kita semua pakai real time ya, ada nomor akunnya asli semua ya. Nah, kemudian nah ini gold nih ya. Jadi di option itu gold itu bukan namanya XAU USD atau mungkin gold atau whatever ya. Di sini namanya gold future ya. Ini adalah tampilan gold ya selama setahun terakhir ya. Kita bisa ubah menjadi katakan 3 tahun di weekly ya, atau bahkan kita bisa ubah juga menjadi yang misalnya sampai maksimum pakai daily misalnya. Nah, ini kita bisa tampilkan semua di sini tuh ya. Jadi ini sejarah hidupnya gold nih ya. Nah, ini lagi loading ya. Jadi artinya pernah tahun 2016 ya, di sini 16 itu 1041 ya sampai 1800 ya sekarang ya. Nah, tapi kan selama itu kan polanya kan naik turun ya, naik turun. Baru 2019 gold mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya, walaupun di sisi sini bisa dibilang ada titik turunnya ya, tapi saya nggak bahas sih sampai seperti itu ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah apa? Nah, option selling ya, itu bicara mengenai sebuah ini ya, kita ini ya, di Instagram ya, umumnya itu trader akan menganalisa chart, kemudian memutuskan untuk open posisi buy dan sell ya. Kemudian setelah itu jika Anda beruntung maka posisi buy Anda akan untung, dan jika chart bergerak naik dan buntung jika chart itu bergerak turun ya. Jadi prinsipnya itu adalah option selling itu adalah sebuah strategi saham yang memang bahkan sudah ditradingkan oleh Warren Buffett sejak tahun 1993 ya. Ini the real testimony, bukan testimoni sih ya, benar-benar asli ya. Karena apa? Option yang kita pakai ini bukan binary option ya, ini beda. Jadi kalau Bapak Ibu ada di video ini dan berharap mempelajari binary option, salah ya, salah video ya, seperti itu ya. Jadi jadi bisa dikatakan, nah, kenapa sih kita menggunakan option selling ya? Karena biasanya tuh orang tuh pusing ya, pasang indikator A gitu, B ya, pilih yang mana dong, kan bingung ya. Kemudian ada namanya option ya, ada selling pasti ada buyer ya, itu pasti banget ya. Nah, kemudian dibagi lagi jadi dua, option call dan put ya. Saya sih nggak bahas sampai sejauh itu ya, karena materi ini hanya untuk menganalisa gold ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan option selling? Karena apa? Kita tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh pasar, terutama dalam jangka pendek ya. Jadi singkatnya, trader yang mempunyai strategi option selling tidak perlu lagi melihat arah chart baik naik maupun turun ya, karena kemanapun harga bergerak option seller akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi terlihat looks good ya, tapi apakah itu benar atau tidak ya? Nah, jadi
kita akan lihat di sini seperti apa ya. Nah, maksudnya gimana sih? Option seller itu tidak perlu lagi analisa detail di chart bawahnya kapal turun ke arah manapun, tetapi tetap bisa melakukan profit bahkan sideways sekalipun. Is good ya. Misalnya seller tidak perlu lagi presisi untuk open posisi ya, misalnya area support atau di mana. Itu apakah seperti itu? No. Ya, jadi kita harus begini ya. Nah, pada prinsipnya kan pergerakan kan seperti ini ya. Mungkin dalam kita lihat dalam time frame 1 jam ya. Ya mungkin yang belum paham yang masih pemula ya, ini kita memakai satu jam. Jadi saat dalam satu candle yang ada ya, ini disebut candle ya. Yang kotak-kotak ini ya, ini nilainya 1 jam. Pokoknya 1 jam sekali ganti, 1 jam sekali ganti. Nah, pada prinsipnya kan gerakan-gerakan begini kan ribet ya. Maksud saya siapa sih yang bisa memahami sampai begitu detailnya kan rasanya sangat susah banget ya, bisa memahami detail sampai begitu gitu. Nah, inilah gunanya option selling. Nah, jadi option selling itu bicara bukan lagi pada kemana lagi arah ini mau bergerak ya, mau naik, mau turun, mau sideways, kita nggak tahu ya. Kenapa? Karena bisa saja kan arah itu kan bergerak begini, setelah bisa naik atau bisa tuh sideways atau bahkan bisa turun seperti ini ya. Yang nggak mungkin itu begini, ini nggak mungkin banget ya. Jadi antara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, dibandingkan kita menganalisa seperti itu susah payah ya, atau bahkan ada beberapa yang memakai seperti ini ya. Biasanya dia pakai H4 ya, kemudian ya biasanya ya mungkin dia pakai drawing ya, di sini dia tarik, katakan tarik di sini. Nah, biasanya tuh begini ya, orang-orang menariknya seperti ini, kira-kira seperti itulah ya. Kemudian dari situ disimpulkan suatu titik ya, misalnya nah ini high-nya ya, ini high-nya, ini kemudian low-nya. Kurang lebih begitulah ya, kira-kira begitulah ya. Jadi bisa dikatakan banyak yang kerja menganalisa seperti itu. Dan kemudian setelah itu ada juga ya, ini saya juga mencampur sedikit ya. Ada juga yang mungkin dia menambahkan misalnya di sini dia menambahkan di sini area dia lah gitu, kira-kira gitu ya. Jadi artinya dia akan siap posisi buy Nah, disinilah baru dia melakukan posisi buy. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini kan yang banyak dilakukan oleh orang-orang semuanya. Jadi dia akan tungguin atau mungkin dia akan melakukan pending order di sini di got di 1805. Setelah dia turun baru kemudian dia naik. Ya, ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang. Semuanya seperti itu, ya. Hampir semua ya, cuman mungkin banyak yang ada tambah MACD ya. Seperti kalau di sini kan banyak banget nih stadisnya ya, ada misalnya MACD ya, kemudian ada namanya yang terkenal misalnya RSI ya, banyak banget lah di sini. Nah, kita kan bisa taruh di sini gitu. Nah, jadi ini adalah suatu indikator yang biasanya orang pakai. Nah, tetapi bagaimana dengan option selling? Option selling itu tidak bicara presisi seperti ini ya. Ingat di sini bahasanya adalah, kesimpulannya adalah option seller tidak perlu presisi untuk open posisi ya. Jadi tidak perlu capek analisa misalnya area support atau demand ya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita nggak perlu capek lagi begini gitu loh. Bahkan bisa dikatakan saya hampir nggak perlu lagi seperti ini gitu. Jadi polos-polos saja, dan saya juga nggak perlu yang begini-begini gitu loh, clear gitu kan. Saya nggak perlu lagi begitu ya. Yang saya lakukan sebagai option selling cukup saya menggunakan daily ya, atau mungkin bahkan saya menggunakan weekly, atau bahkan mungkin saya menggunakan time frame yang monthly ya. Nah, gini nih ya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan nih ya, highest-nya itu adalah 1900. Nah, ini yang saya gambarkan di sini. Nah,
Nah, ini dah highestnya ya. Kenapa 1923? Nah, sekarang kita melihat nih. Nah, melihat nih kira-kira level mana yang mustahil dicapai ya. Nah, kalau saya melihat di sini ya, saya melihat di sini level yang saya mau capai adalah di sini. Yang mustahil dicapai. Nah, ini level yang saya mau ya di sini. Ya, jadi kalau orang-orang bilang tuh ya, orang yang biasa ini bilang, nah disinilah level sellernya ya. Nah, disinilah fungsinya baru kita akan melakukan yang namanya bear call ya. Nanti saya akan bahas sampai itu bear call, tapi memang kurang lebih seperti itu. Jadi di area biru inilah kita harus melakukan bear call. Nah, kapan kita melakukan bear call ya? Kapanpun saat Anda sudah siap, ya, Anda sudah menganalisa seperti ini, langsung Anda lakukan seperti bear call ya. Dan kemudian gimana caranya melakukan bear call? Gampang aja ya. Di sini, nah di sini adalah gold. Nah, option itu punya yang namanya expired. Itu sama seperti asuransi ya. Dia punya namanya expired, dan expired itu ada macam-macam seperti angka 1, 8, 15 itu adalah nilai expirednya ya. Nah, saya mencari jangan yang jauh-jauh, saya mencari yang mungkin 48 hari aja saya sudah cukup gitu kan. Itu sudah bagus banget buat saya, dan saya kasih yang namanya 2.500 ya. Tadi kan saya cari yang harganya 2.500 dapat tidak ya. Kemudian karena kita pakai bear call ya, kita lihat aja seperti apakah. Oke, ternyata yang ini mah nggak gitu dapat duit ya. Ya mungkin saya turunin sedikit ya, saya nggak mau 25 deh, kayaknya terlalu ini ya, mungkin sekitar 2400 lah ya. Oke, nah kita turunin lagi, saya mundurin ke, nah ini dia ya, saya mundurin ke 2350 ya. Jadi saya naikin sini ke 2350, 2450 kira-kira begitu ya. Nah, seperti inilah proses melihat seperti apa sih option selling itu gitu loh. Nah, jadi ketika saya menemukan sebuah cara seperti ini ya, oke, bentar ya. Nah, berarti saya tadi cari berapa? 2350. Nah, oke, saya cari 2350 ya, saya pakai sini call ya, kemudian saya di sini 2375. Saya maunya 24 di sini. Oke. Bahkan 2450 kalau perlu. Ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini yang saya cari. Ya, asumsi satu. Oke. Nah, jadi ini yang saya cari di sini nih. Nah, artinya apa? Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Ya. Jadi dalam waktu berapa hari tadi, 48 hari ya. Kita cat di sini ya. 48 hari itu jatuhnya tanggal berapa? Di sini September ya. Kita kembali September, mana September? Mandinya nggak ada. Sebentar, berarti saya masuk ke daily supaya kita dapat September. Nah, ini dia. September nih ya, garis yang sini September ya. Kita di sini. Nah, ini kita punya posisi nih yang warna ungu ya. Dan ini September di sini. Oke, ya, ini September di sini. Garis ini September. Ini adalah garis expired-nya. Jadi lewat tanggal segini adalah sudah expired modulus, artinya masa berlaku optionnya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya, jadi walaupun naik seperti ini, ya, ini masih tetap profit, Bapak Ibu. Ya, ataupun kalau dia jadinya begini, ya, masih tetap juga profit, ya. Atau dia turun begini, ya, masih juga tetap profit, gitu loh, ya. Jadi artinya angka di sini yang 2350 ini sama sekali benar-benar harus kita bikin menjadi sebuah area di mana chart tidak akan mencapai, ya. Nah,
kira-kira menurut Bapak Ibu, mungkin nggak gold yang dari 1.800 ini akan naik ke 2350 dalam 48 hari? Ya, gitu loh. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu kurang lebih option selling itu bekerjanya seperti itu. Ya, nah, kira-kira modalnya berapa? Ya, modal yang dipakai di sini adalah murah sekali, hanya $322 dengan asumsi mendapatkan $20. Ya, artinya itu sudah 7%. Ya, 7% itu dalam waktu 48 hari. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Ya, bandingkan dengan deposito yang ada. Ya, deposito yang ada itu paling 45% ya setahun. Itu pun masih ada 20% potongan pajak. Ya, sedangkan di sini ya bisa dikatakan kita trading di bursa Amerika itu masih dibebaskan pajak dari Amerika ya, tapi mungkin pada waktu Bapak Ibu withdraw ke Indonesia ya, itu wajib lapor pajak ya. Nah, pajaknya berapa itu silakan konsultasi dengan konsultan pajak masing-masing gitu, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, itu cara kerjanya option selling ya. Jadi bisa dikatakan, sekali lagi saya ulangin ya, kali kita kan adalah September ini ya, jadi walaupun dia begini ya, ini tetap masih bisa profit gitu loh ya. Jadi kita nggak terlalu pusing ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak lihat begini sehari ini siapa yang bisa detect begini ya, mungkin kita bisa gambar gini terus kita pasang ini ya, kita ya setiap hari itu prototin komputer aja ya. Makanya dalam trading code itu kan banyak yang pakai robot atau apa, karena orang nggak punya waktu ya. Tetapi robot juga kadang-kadang kita tidak puas dengan hasil kerjanya ya. Kita maunya kan manual. Kenapa manual ya? Karena memang otaknya di manusia ya. Otak manusia itu adalah indikator terbaik yang pernah ada ya, asal dipakai gitu. Oke ya, nah, jadi untuk hari ini ya, untuk belajar lebih detail mengenai option selling ya, yuk kita punya satu program namanya Charity Online ya. Charity Online ini betul-betul kami donasikan ke rumah sakit yang ada ya. Jadi artinya Pak Kelvin Jong ini bukan tim kita ya. Jadi dia adalah dia adalah orang PIC fundraising ya, itu khusus membantu bagi katakan company ya, atau mungkin orang ya memang yang mau menyalurkan dana ke rumah sakit ya. Jadi dia himpun dananya, dia beliin tuh APD ya, masker, mungkin vitamin, mungkin apa, untuk rumah sakit yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut charity online selling ya. Ingat, investasi terbaik yang pernah ada yaitu investasi amal ya, investasi ilmu dan investasi bakti kepada orang tua. Oke. Nah, jadi saya hari ini dari Trading Edik mengajak Bapak Ibu, yuk kita ikut charity. Yuk kita belajar ilmu option selling ini ya, dengan dengan Bapak Ibu mengalokasikan sedikit dana untuk investasi amal. Ya, toh amal tersebut dicatat juga sebagai amal Bapak Ibu, bukan amal saya ya. Jadi sekali lagi, yuk kita ikut charity online seminar option selling ya. Demikian dari saya, dari Trading Edik, ucapkan banyak terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat sejahtera, dan jangan lupa jaga kesehatan masing-masing.